lanjut ya. Nah, sekarang udah masuk nih udaranya ke paru-paru. Nah, di sini kok bisa berpindah? Tadi kan sudah disinggung karena adanya perbedaan konsentrasi atau perbedaan tekanan. Nah, perbedaan tekanan antara dua ruang itu disebut dengan gradien tekanan parsial. Jadi, tekanan parsial di alveolus dan di pembuluh darah itu berbeda. Ya. Kenapa kok bisa berbeda? Karena yang di pembuluh darah ini pasti sudah ada sisa-sisa hasil metabolisme. Oksigennya udah dipakai, banyak CO2-nya. Pasti ukurannya akan berbeda dengan udara yang baru aja masuk dari atmosfer, ya. Maka dari itu karena adanya ada perbedaan tekanan parsial atau adanya gradien tekanan parsial itu, maka akan ada perpindahan. Nah, oksigen ini secara terus-menerus berpindah melalui difusi pasif, ya. Jadi walaupun kita nggak lagi tarik nafas, di dalam paru alveolus kita ini sesuai dengan denyut jantung, itu kan udah aliran darah akan ngalir terus. Padahal kita ini misalnya kita menghentikan nafas kita sebentar itu, tapi kan aliran darah tetap ngalir terus tuh. Itu akan terus dipompa, istilahnya akan terus berdifusi. Setiap itu ada darah yang dipompa, akan ada difusi lagi. Darah dipompa berarti kan darah vena lagi kan, ketemu darah kotor lagi, difusi lagi sampai istilahnya oksigen yang di alveolus itu menipis. Nah, itu akhirnya akan ada respon untuk menarik nafas lagi. Kita akan tarik nafas lagi supaya oksigennya ketambahan lagi. Kalau dari itu di sini difusi ini secara terus-menerus sampai gradien tekanan menuruni gradien tekanan sampai tekanannya itu sama. Ketika tekanannya udah sama, berarti oksigennya udah nggak bisa pindah lagi kan? Ayo kita harus tarik nafas untuk ngambil oksigen lagi. Yang kedua, ventilasi yang terus-terus juga akan menggantikan oksigen di alveolus juga. Nanti kita udah dijelasin ya. Oke, ini konsep dari difusinya, istilahnya perpindahan gasnya. Kalau kita lihat di sini, di atas ini ya 160 ya. Ini kan tekanan parsial oksigen di atmosfer tadi 160. Nah, CO2 berapa? Itu cuma 0,3. Rendah sekali ya. Nah, ketika dia masuk ke alveolus di sini tadi udah tahu ada dead space, udah ada sisa. Di alveolus itu tekanan parsial oksigen itu sekitar 100. Tadi kan kita udah tahu ya, dari 160 jadi 100 karena apa? Humidifikasi sama anatomical dead space. Karena dead space-nya. Terus yang PCO2 ini juga akan naik tinggi banget. Karena di dalam paru-paru kita tuh lebih banyak CO2. Istilahnya CO2-nya tinggi dibandingkan di atmosfer gitu kan. Nah, kan tekanan parsial oksigen dan CO2-nya ini 100 dan 40 itu di alveolus kira-kira segitu. Kira-kira karena beda-beda ya, tiap buku, tiap orang pun sebenarnya juga beda-beda ya. Nah, ini akan masuk berdifusi ke vena, ke arteri pulmonalis. Jadi oksigen dari arteri pulmonalis itu kan hasil sisa metabolisme, ya, hasil sisa metabolisme oksigen dipakai. Makanya tekanan oksigennya menurun toh. Nah, habis itu oksigen ini tekanannya sekitar 40 waktu dia berpindah. Nah, dia di sini PO2-nya 40 ini sisa dari hasil metabolisme. Dan CO2 sisa hasil metabolisme adalah 46. Ya. Jadi PCO2 yang di alveolus 40, PCO2 yang ada di arteri pulmonalis itu 46, maka dia akan berpindah dari konsentrasi yang dari yang tinggi ke rendah. Jadi dia berpindah dari vena pulmonalis ke alveolus. Betul. Lalu untuk oksigennya dia akan berpindah dari alveolus ke arteri pulmonalis atau ke nanti vena dulu terus nanti jadi ini atau mungkin gampangnya kapiler gitu aja ya, ke kapiler paru. Dia akan berpindah ke kapiler paru. Maka dari itu ketemulah tekanan oksigen 100 dengan tekanan CO2 40. Akhirnya ditransfer ketemu ke jaringan sekitar. Dia akan dipakai, oksigen dipakai. Karena oksigennya dipakai, maka oksigennya menurun kan jumlahnya. Karena oksigen jumlahnya menurun, tekanan oksigennya akan
rendah. menurun juga. Nah, makanya dari itu tekanan parsial oksigen ini akan menurun sampai 40 dan tekanan parsial karbon dioksida ini nanti akan naik sampai 46. Memang angkanya cuma sedikit. Jadi kenaikan tekanan parsial karbon dioksida itu cuma 46. Dan memang dijaga segitu aja. Kalau tinggi dikit itu nanti malah sudah ada kelainan nafas, itu malah udah ada indikasi seperti itu. Jadi angkanya sekitar 46, sekian terus muter seperti ini. Oke, udah bisa dipahami ya, ini cuma gitu aja, menuruni gradien tekanan ya. Nah sekarang kecepatan difusi di alveolus ini dia tergantung dari beberapa hal ya. Ini sebenarnya lebih berbeda. Bersaing suaranya sama tidurnya saya nih. Jadi kita tahu nih alveolus. Dia saat mau berpindah itu kan dia melewati tadi membran semi permeabel kan. Nah, membran semi permeabel ini berarti kita ada faktor-faktor yang mempengaruhi ini. Yang pertama adalah luas permukaannya. Ya, luas permukaan jaringannya. Ketika misalnya nih, kita punya lembaran tisu yang cuma segini sama sebesar meja itu, pastinya kan difusinya akan lebih cepat kalau kita punya yang gede kan. Difusinya akan lebih cepat ketika luas permukaannya itu besar. Maka menurut hukum difusi fix, kecepatan difusi gas ini akan berbanding lurus dengan luas permukaan atau area dari difusinya itu. Jadi kalau misalnya orang ya pasien dengan apa contohnya kolaps paru, jadi kan parunya sama sekali nggak bisa terpakai dibandingkan orang normal yang alveolusnya terbuka ya. Nah itu pasti akan lebih cepat nafasnya atau lebih bagus difusi nafasnya, lebih cepat difusinya itu ada orang yang normal. Karena kalau kolaps kan berarti alveolusnya ini hilang, nggak ada permukaannya gitu. Atau orang tumor terus direseksi ya hilang, itu juga kan berarti permukaannya lebih tinggi yang kalau misalnya belum diambil paru-parunya. Yang kedua adalah konstanta difusi. Kalau konstanta difusi ini adalah istilahnya dia konstanta dari gasnya. Jadi itu tergantung dari solubilitas sama berat molekul gasnya. Nanti di slide berikutnya ada. Yang ketiga adalah perbedaan tekanan parsial. Ini udah jelas ya. Semakin tinggi tekanan parsialnya, semakin tinggi gradiennya, semakin tinggi perbedaan tekanan parsialnya, maka kecepatan difusinya akan semakin cepat. Ya, dibandingkan kalau misalnya perbedaannya cuma dan berbanding terbalik dengan membran difusi. Di sini membran difusi ini oksigen sama CO2 ini melewati membran itu banyak loh. Dia melewati surfaktan, ya kan? Terus dia melewati epitel alveolus, melewati basement membrannya dulu, melewati interstisialnya, habis itu ke dinding endotel, melewati basement membran endotel, epitel endotel, barulah baru akhirnya dia masuk ke dalam pembuluh darah, ya kan? Nah, orang kalau misalnya pneumonia itu dia banyak sekali lendir ya, atau ada mukus atau sekret di dalam alveolusnya. Jadi dia akan mencegah, istilahnya mengurangi kecepatan difusi karena kan dia berpindahnya jadi makin sulit gitu. Itulah. Terus kalau misalnya fibrosis paru di interstisialnya dia akan penebalan jaringan di situ. Oke? Itu nanti kalian pelajari waktu udah belajar penyakit ya. Nah, ini satu kali kita baru satu sih luas permukaan jaringan ini tadi konstan saat istirahat. Aplikasinya kalau misalnya di orang sehat, contohnya kalau kita lagi olahraga, ya, kalau kita lagi olahraga, kita kan denyut jantung meningkat, berarti perfusi atau
atau darah yang menuju ke paru pasti meningkat. Terus ventilasi akan ditingkatkan. Alveolus yang tadinya cuma ngembang segini jadi ngembang segini. Ya, itu akhirnya dia meningkatkan luas permukaan. Ya, itu juga itu bisa jadi contoh. Oke, terus dia juga akan menunjukkan pada patologis yang sudah saya ceritakan. Ya, jadi pada olahraga luas permukaan itu bisa meningkat untuk meningkatkan difusi. Kebayang ya. Yang kedua, perbedaan tekanan parsial tadi sudah dibahas. Yang ketiga tadi konstanta difusi. Nah, konstanta difusi yang gas tadi kan beda-beda. Oksigen sama karbon dioksida itu juga beda. Ya, oksigen itu konstantanya 1. Sedangkan karbon dioksida itu 20 kali lipat dari oksigen. Jadi sebenarnya konstantanya karbon dioksida itu 20,3. Tapi tekanan parsial, perbedaan tekanan parsialnya karbon dioksida itu berapa? 6. Dari 46 ke 40 kan. Jadi dia cuma sedikit toh. Sedangkan oksigen dari 100 ke 40. Nah, gradiennya lebih banyak kan. Nah, tapi konstanta difusinya karbon dioksida ini lebih tinggi gitu. Nah, maka dari itu kecepatan difusi oksigen dan karbon dioksida ini kira-kira itu sama. Ya, karena istilahnya satunya konstantanya tinggi, satunya gradiennya tinggi ya gitu. Jadi kira-kira ini mereka tuh perpindahannya mirip lah kecepatannya. Yang keempat, tebal membrannya tadi sudah saya ceritakan. Ini alveolus, di sini kapiler ya. Untuk difusi melewati beberapa layer ya. Layer surfaktan dan cairan, basement membrane, interstisial, kapilari basement membrane dan kapilari endotel, baru akhirnya sampai ke sini. Ini ada 6 lapis ya. Dia harus melewati 6 lapis. Ada kelainan di salah satu lapis itu pasti akan memperlambat proses difusi. Ya, ini misalnya kapilernya ada di aterosklerosis atau mungkin dia penebalan gitu. Terus di sini tadi juga saya udah cerita tadi surfaktannya ada mukus, ada sekret, aspirasi, itu semua akan mempengaruhi. Ya, difusi selesai. Ada yang mau ditanyakan? Udah, lanjut dulu ya. Oke, tadi darah ya. Darah tadi udah berdifusi ke pembuluh darah ya, ke kapiler. Terus dia akan masuk ke dia akan ditransport ke sel, ke jaringan. Transport oksigen itu tidak bisa larut. Oksigen itu tidak bisa larut dalam plasma. Maka oksigen itu harus diikat dengan hemoglobin. Hemoglobin itu ada di sel darah merah, dan hemoglobin itu mengandung 4 ferus ya, 4 Fe, 1 Fe mengikat 1 oksigen. Jadi satu sel darah merah itu mengikat 4 molekul oksigen. Iya. Ya benar sel darahnya mengikat ada 4 Fe. Setiap hemnya, Fe-nya di dalam hem itu mengikat oksigennya. Ya. Nah, ketika oksigen ini diberikan dengan OHB itu disebut dengan hemoglobin, dan ikatan ini reversibel. Ada katanya ini bisa mudah lepas, katanya longgar ya, dan dia bisa bolak-balik. Ini udah oke. Ini dia ya, dia pokoknya setiap HB itu membawa 4 molekul oksigen. Nah, sekarang ini kita mau membahas dimana seberapa kuat, istilahnya seberapa kuat oksigen itu terikat sama hemoglobin ya. Jadi ini misalnya ini saudara merah ya, dia punya 4 istilahnya kayak bis, dia punya 4 besi. Nah, di sini kita ini ada kurva afinitas atau kurva disosiasi. Jadi ketika HB itu mengikat oksigen itu tidak serta-merta tekanannya itu berbanding lurus dengan jumlah HB yang diangkut, jumlah oksigen yang diangkut. Bayangin nggak? Jadi gini, hemoglobin itu punya
itu dia nggak mengikat ya. Jadi ini PO2, ini tekanan parsial oksigen di dalam darah ya. Jadi kan tekanan parsialnya ini sampai ke 40 sampai 4 di atas 40, dia akan mengisi hemoglobin atau mengisi darah merah ini sekitar 75%. Jadi dia bisa mengikat sebanyak. Kalau itu rendah, kalau itu sekitar 40 mmHg, itu hanya terisi 75%. Ingat nggak tadi tekanan parsial O2 40 mmHg itu dari mana? Di vena sistemik kan, yang mau balik ke jantung baru mau pulmo lagi kan, itu 40 kan. Itu pun ada Hb-nya itu masih ngandung oksigen. Darah merah kita masih ngandung oksigen, nggak benar-benar oksigennya itu habis itu. Jadi ini pentingnya kalau misalnya orang di stres nafas atau misalnya kita di ruang tertutup, kita nggak langsung kehilangan nafas, kita nggak langsung pingsan, kita dibekap nih, kita nggak akan langsung pingsan karena kita punya cadangan oksigen di dalam hemoglobin itu, masya Allah ya. Kecuali itu udah terlalu lama, oksigen udah nggak ada, udah dipakai semua, akhirnya tekanan parsialnya turun di bawah 40, akhirnya ini hilang habis, oksigennya akan langsung menurun secara drastis. Jadi apabila kita misalnya ya tadi orang menyelam kayak gitu ya, atau di ketinggian gitu, itu tidak langsung istilahnya oksigennya ini hilang dari peredaran darah, masih ada 75% saturasinya. Saturasi itu nanti kalau pakai pulse oximetry itu loh 75%, 90%. Nah, ketika 100% itu berarti full, itu ketika O2 dalam darah kita sekitar 100, itu darah yang baru keluar dari arteri vena pulmonalis cut out itu. Yang ada di kapiler kita ini aja tadi masih 100 ya. Kalau kita pakai pulse oximetry itu kan darah kapiler yang diukur itu masih 100 kan, 100, 98, 96 itu dia darah kapiler loh. Nah nanti dia kalau vena dia akan turun lagi, tapi turunnya paling cuma segini aja, 80, 75, dia nggak akan jeblok sampai sekitar 60, 50 itu ya. Nah ketika kalau misalnya ada pasien saturasi oksigennya udah jelek banget 40, 30, berarti sudah tidak ada oksigen parsialnya ini sudah sangat rendah, nanti harus pakai ventilator, dikasih oksigen yang kanan positif, itu istilahnya dimasukkan oksigen secara massal gitu. Biasanya kalau pasien-pasien di ICU ya begitu. Oke. Nah, kurva ini menunjukkan tadi afinitas itu dia bagaimana oksigen dan Hb itu mengikat, kekuatan mereka berikatan ya. Nah ini udah banyak peningkatan afinitas. Jadi ketika daya ikatnya mereka itu semakin kuat ya, berarti kurvanya ini akan bergeser ke kiri. Nah kurvanya ini akan bergeser ke kiri, tandanya PO2 kecil aja dia udah bisa mencapai saturasi 75 gitu ya. Karena kan misalnya nih kurvanya nih geser ke kiri, dan ada nggak ya? Ya ini aja. Ini contohnya kurvanya geser ke kanan sih. Aduh bingung nggak nanti ya. Saya jadi ini ya. Nah kurvanya misalnya geser ke kiri, berarti kan PO2 di dalam darahnya 30, dia itu bisa meningkat sampai 75. Berarti itu kan ikatannya makin kuat. Padahal harusnya PO2 40 itu mengikat 75%. Nah, tapi ini PO2-nya padahal cuma 30 loh, tapi dia bisa mengikat 75%. Berarti kan ikatannya makin kuat. Ya, afinitasnya makin kuat, maka kurva disosiasi akan bergeser ke kiri. Ketika kurva disosiasi ini bergeser ke kanan, maka ikatannya ini melemah. Ikatan melemah itu bisa karena macam-macam. Jadi yang di slide yang tadi saya lihatkan,
Dia melemah itu bisa karena kondisi asam, bersaing dengan karbon dioksida, bersaing dengan karbon monoksida. Maka dari itu ikatan Hb sama oksigennya ini lemah, istilahnya Hb-nya selingkuh sama oksigen, sama karbon dioksida, sama karbon monoksida kayak gitu loh. Jadi mereka akan melemah ikatannya kayak gitu. Dan ini kurvanya akan bergeser tekanan parsial oksigen harus sangat tinggi supaya dia bisa mencapai 75% gitu. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kasih contoh langsung bisa. Lanjut. Ini oke, tadi ya Hb berperan penting ya untuk melihat jumlah oksigen yang diatur. Oke. Kalau misalnya Hb-nya turun dari separuh normal, berarti misalnya anemia berat ya. Anemia berat itu Hb-nya kan misalnya 5 ya. Tapi saturasinya itu bisa loh tetap 97,5 ya, karena full. Saturasi itu ya menandakan oh ini full apa namanya Hb-nya. Tapi padahal oksigenasi yang ke tubuh ke jaringan itu rendah karena jumlah Hb-nya itu rendah tuh ya. Nah sekarang faktor apa yang mempengaruhi? Jadi yang tadi naik, yang meningkatkan afinitas itu garam. Yang paling sering di klinis nanti adalah yang menurunkan afinitasnya. Yang pertama adalah karbon dioksida. Ya, misalnya orang karbon dioksida itu bisa tinggi kalau misalnya kita ini olahraga misalnya ya, olahraga. Berarti kan metabolisme ototnya kan semakin banyak ya. Karbon dioksida yang dihasilkan akan semakin banyak. Nah, makanya afinitasnya akan afinitas karbon dioksida akan naik terhadap hemoglobin. Maka hemoglobinnya banyak mengikat karbon dioksida juga, oksigennya banyak yang enggak diikat. Tapi ada untungnya. Apa untungnya? Oksigen yang enggak diikat, dia mudah berdifusi ke jaringan. Jaringan itu membutuhkan oksigen loh. Maka dari itu karbon dioksidanya banyak yang diikat, oksigennya banyak yang dilepaskan. Maka itu kalau kita olahraga, afinitas dari hemoglobin dan O2 itu harus diturunkan. Justru semakin baik kalau itu semakin turun. Bisa ditayangkan ya, bisa dipahami ya. Nah, yang kedua peningkatan asam laktat ya. Contohnya sama olahraga sprint, respirasi anaerob udah belajar belum? Dan respirasi anaerob menghasilkan asam laktat. Ketika ada asam laktat, kondisi lokal di situ akan asam. Ya. Ketika asam, afinitas oksigen juga akan turun. Ya. Ketika afinitas oksigennya itu turun, oksigennya ini akan lepas kok. Karena kan afinitas ikatannya itu jadi turun nih, rendah. Oksigennya turun nih dari Hb. Oksigennya gampang masuk ke jaringan. Nah, karena dia masuk ke jaringan, dia mensuplai oksigen ke jaringan yang membutuhkan itu. Karena dia respirasinya anaerob, berarti kan dia butuh oksigen ya untuk respirasi di situ. Maka oksigennya dia masuk ke sana. Yang ketiga peningkatan suhu. Ya, peningkatan suhu seperti itu juga bisa sama sih tadi kayak misalnya kita habis olahraga itu panas, itu oksigen akan banyak di sana. Terus sama peningkatan DBG. DBG ini adalah zat yang dihasilkan sel darah merah ketika kita itu sudah terbiasa hipoksia gitu. Jadi contohnya orang yang tinggal di gunung itu akan istilahnya saturasinya itu sudah terbiasa rendah karena afinitas Hb dan oksigen itu rendah. Jadi tapi untungnya untuk mereka adalah mereka tidak akan istilahnya tidak akan jaringannya tidak akan rusak, tidak akan stenosis, tidak akan kekurangan oksigen karena afinitasnya tadi dibuat rendah supaya oksigennya mudah lepas ke jaringan yang membutuhkan. Tapi kalau kita lihat saturasi mereka di atas gunung sana itu sebenarnya tidak akan mencapai maksimal. Oke, ini hemoglobin dan ini ikatan tentang hemoglobin dan karbon monoksida. Di sini penting karena sering nanti ada pasien-pasien keracunan karbon monoksida gitu ya.
Karbon monoksida ini tuh gas beracun ya, dihasilkan dari pembakaran karbon. Contohnya tembakau, yang rokok ada ya pembakaran karbon, bensin mobil, kalau ngirup itu ya apa namanya knalpot ya, orang ngirup knalpot, batu bara, kayu misalnya tukang bakar sampah itu rentan keracunan karbon monoksida. Kenapa kok bisa keracunan? Karbon monoksida ini afinitas atau daya ikatnya itu lebih besar 240 kali dari oksigen. Jadi gak ngehirup, malah jadi istilahnya yang kehirup kan karbon monoksida walaupun jumlahnya sangat sedikit, dia akan istilahnya tidak akan dapat oksigen di HB-nya itu. HB-nya nanti akan penuh dengan CO. Kadang banyak yang kayak gitu keracunan, nanti akan tiba-tiba dia pingsan kayak gitu. Padahal nggak ada tanda-tanda, dia nggak akan ngerasa sesak, tapi tiba-tiba pingsan aja karena perfusi atau istilahnya oksigen ke jaringannya atau ke otaknya lah ya, oksigen ke otaknya itu akan menurun kayak gitu. Karena tadi tidak ada oksigen yang diangkut sama diikat sama CO. Lanjut ya. Sekarang transport karbon dioksida. Transport karbon dioksida ini dia tidak semua karbon dioksida itu diangkut HB ya. Yang diangkut HB semuanya itu cuma oksigen. Karbon dioksida itu bisa diangkut dalam 3 bentuk. Pertama, dia bisa larut di plasma ya, sebanyak 10%, bisa terikat di hemoglobin sebanyak 30%, dan diangkut sebagai bikarbonat sebanyak 60%. Paling banyak ini membentuk bikarbonat. Nanti menentukan asam dan gas darah. Menentukan gas darah ya. Udah masuk belum? Dari gas darah. Apa namanya? Analisis gas darah. Asam basa. Belum ya? Sedikit pengantar. Safira. Iya. Udah. Belum ya? Mungkin nanti ya. Sedikit. Setelahnya ya. Apa ya? Kalau beda. Nanti. Oh, bisa sih, tapi beda. Jadi ini udah paham ya, ini cuma diangkut aja lah. Kalau ini ya. Yang ini sekarang karbon. Di sini CO2 itu masuk ke dalam pembuluh darah. Sel darah merah itu bisa berhubungan dengan H2O. Ya, di dalam sel darah merah berhubungan dengan air di dalam sel darah merah, dia akan berubah menjadi H2CO3. Nanti ini proses ini semuanya membutuhkan enzim karbonik anhidrase. Ya, membutuhkan enzim ini. H2CO3 ini nanti akan dilepaskan dalam bentuk H+ dan HCO3- ya, di aliran darah. Nah, inilah nanti yang menentukan asam dan basa. Karena H+ itu sifatnya asam. Itu ya. Jadi semakin banyak CO2, semakin asam atau semakin basa? Asam. Nah, itu ditangkap dulu. Nanti contoh nanti ada yang belajar alkalosis respiratorik, asidosis kayak gitu-gitu. Itu karena apa ya? Karena kalau misalnya asidosis respiratorik, berarti respirasi menyebabkan asam. Nah, berarti apa? CO2-nya banyak. Berarti ketidakmampuan si paru-paru mengeluarkan CO2. Gitu. Makanya CO2 di darahnya semakin banyak, prosesnya akan semakin kesini tuh, H+-nya banyak. Itu asidosis. Kalau alkalosis, jadi misalnya apa? Kalau muntah itu metabolik. Kalau itu apa? Hiperventilasi. Hiperventilasi itu alkalosis respiratory. Jadi semakin banyak kita RR respiratory rate itu semakin tinggi, itu mengeluarkan CO2 semakin banyak. RR yang kita rendah itu CO2-nya semakin banyak di dalam tubuh, tidak bisa keluar. Ini ya, ini skemanya. Dan pusing dulu, gampang, sama kayak tadi ya. Ini gabungin aja oksigen sama CO2. Biar lihat mukanya udah pusing.
Nah, oksigen ya tadi ya di dalam darah toh dia diangkut sama Hb, jadi HbO2. Ini sel jaringan ya. Ini darah nih ngangkut oksigen dalam bentuk HbO2 di jaringan. Habis sama O2 nya dilepaskan, O2 nya masuk ke jaringan. Yang kedua CO2 nya, CO2 ada yang terlarut ya. Jadi CO2 dari sel jaringan masuk aja jadi CO2 yang larut. Habis itu ada CO2 yang larut di plasma dan CO2 yang larut di cairan dalam intrasel. Intraselnya red blood cell-nya nih. Nah, habis itu ada CO2 tadi yang terikat Hb ya, namanya HbCO2. Dia diangkut lah dalam bentuk ini. Yang ketiga CO2 terikat sama molekul air oleh karbonik anhidrase menjadi CO3. Nah, CO3-nya ini nanti dikeluarkan, dia nggak ikut di dalam red blood cell, dia keluar, dia di plasma, ya, CO3 di sini. Sama, nanti habis itu kita si darah ini dipompa, ketemulah paru-paru. Nah, di sini sama HCO3 yang tadinya di plasma itu dia masuk lagi ke dalam red blood cell untuk jadi CO2 lagi, akhirnya jadi CO2 yang terlarut. Bergabunglah mereka CO2 yang terlarut itu masuk ke dalam alveolus. Oksigen dari alveolus masuk ke dalam tadi berdifusi ya melalui membran dan lain-lain, mengikuti gradien tekanan parsial dan lain-lain, masuk berikatan dengan Hb menjadi H atau oksigen. Nah, jelas? Oke, yang mau tanyain ventilasi, busi. Yang tadi ya. Kalau hipoksia itu berarti oksigen ke jaringannya yang susah, ya. Nah, kalau ke jaringan sulit banyak faktornya, bisa dari ventilasinya yang kurang, oksigennya, atau transportnya, bisa difusinya, macam-macam, bisa perfusinya. Nah, hipoksia itu, jadi sampai transport ke jaringannya itu juga sangat menurun. Karena apa? Itu tuh sangat harus ditanyakan juga, karena gak hanya faktor oksigen aja, tapi bisa aja karena faktor pembuluh darah. Misalnya pembuluh darahnya vasokonstriksi, dia pasti aktif. Nah, kalau hipoksia itu adalah kondisi psikologis juga, istilah psikiatris. Jadi itu adalah hipoksia yang terjadi di otak. Ya, jadi otak itu kan ada cerebral cortex, istilahnya dia mengatur judgement kita ya. Orang nggak lucu dianggap lucu kayak gitu, misalnya istilahnya dia ketawa-ketawa, dia kelai-kelingan kayak gitu, dia nggak merasa dia hipoksia kok gitu, padahal dia itu kekurangan ini. Itu karena kelainan udah kena di otak, di bagian korteks cerebrinya ya. Jadi dia untuk proses judgementnya itu nanti ada yang tanya lagi ya? Atau dari pertemuan yang kemarin mau ditanyain juga boleh. Kalau udah tak lanjut ya. Sekarang ada respirasi. Pernafasan itu sifatnya otomatis ya. Dia nggak usah suruh, itu tiba-tiba dia udah nafas saja ya. Terus dia ritmis ya, dalam keadaan normal itu RR itu berapa kali per menit tuh. Normalnya ritmis, kalau lagi nggak normal ya nggak ritmis. Misalnya ketemu pacar itu jadi nggak ritmis ya. Oke, terus ada kontrolnya, kontrol involuntari dan voluntary kontrol. Nah, ini nanti dulu deh. Lanjut dari itu ya, pusat kontrol nafasnya ya. Pusat kontrol nafas yang utama itu ada di batang otak, di medula oblongata dan pons. Ya nanti ada nukleusnya di situ. Tapi bisa nggak nafas itu dikontrol? Bisa. Jadi dengan apa? Kontrolnya dengan airbrain ya, cortex cerebri ya, cortex cerebri. Kita bisa mengontrol, misalnya prefrontal cortex ya, yang untuk mengatur ya. Kita bisa nafas ya,
Tapi kalau misalnya kita nggak ngatur ya dia otomatis dia akan dari brainstorm ini dia langsung turun ke medulla spinalis, langsung ke otot-otot pernafasan kita. Tapi kalau misalnya kita ngatur nih otaknya, nah itu bisa. Otak ini dia kan higher ya, lebih tinggi. Jadi dia bisa mempengaruhi yang otomatis tadi. Jadi misalnya otomatisnya sekitar 16 kali per menit. Tapi kita pengen nafasnya dicepetin biar sesenggukan ya gitu kan. Nah, cepetin tuh nafasnya. Nah, itu bisa diatur sama otak kita. Jadi otak itu boleh ngaruhin. Tapi yang bawah ini nggak bisa ngaruhin atasan. Ya. Jadi pusat kontrol yang involuntar ini tidak bisa ngaruhin yang atas, kecuali ada kerusakan ya di situ. Bisa lagi nggak diatur sama tempat otak yang lain? Bisa. Sistem limbik, hipotalamus, ya. Sistem limbik itu untuk ngatur apa sih? Udah masuk otak atau belum? Sudah. Nah, lupa. Sistem limbik untuk emosi. Kalau marah itu gimana? Atau malu? Ya malu ketemu tapi gitu ya. Jadi bisa diatur sama sistem ini. Nah, efektornya adalah otot-otot pernafasan. Jadi semuanya tadi kontrol dari kontrolnya itu dari pusat kontrol dia masuk turun ya ke medulla spinalis, dia akan keluar situ saraf efren ya motoris ke otot-otot intercostalis dan nervus craneus. Karena apa? Otot inspirasi adalah ya diafragma sama intercostal externus. Jadi nanti dia turun menuju ke otot efren yang mempersarafi otot-otot itu. Ini saraf efren yang mempersarafi otot-otot tersebut. Sensornya ada nggak? Jadi misalnya gini, nafas kita banyak nih, pasti akan dirasakan oleh tubuh, ya. Atau kita kurang nafas nih, gitu. Atau maksudnya nafasnya harus dipercepat, kita lagi olahraga. Masa nafasnya segitu-segitu aja? Cukup dong. Nah, ada sensor di dalam tubuh kita. Ada mekanosensor dan kemoreseptor dan mekanosensor. Mekanosensor dan nanti mekanosensor itu letaknya di lung, paru dan chest wall. Dia nanti akan mensensor istilahnya mekanik, jadi mensensor peregangan atau gerak. Ketika paru-paru kita atau dinding dada kita meregang lebih dari seharusnya, akan langsung pasti feedback negatif, stop nafasnya, inspirasi turunin, inspirasi jangan aktif dulu karena udah regang ya. Ini adalah reseptor. Kalau kemoreseptor dia akan berespon terhadap substansi kimia ya. Contohnya apa? O2 H plus O2 ya, dia nanti akan berespon di situ. Dan itu di mana? Di darah. Jadi nanti letaknya di mana? Ya. Oke, tadi udah ya, jadi bahas ya pusat prosesasi, brainstorm, impulse, kemudian ya. Habis itu kontrolnya otomatis ritmik yang ini involuntar. Kalau kontrolnya adalah involuntar, bagian sistem ini itu mengontrol yang emosi, ya. Nah, pusat kontrol respirasi itu tentang otak. Tentang otak itu tadi nggak cuma pons ada sama medulla oblongata, nggak itu Pak. Di dalam sini dia punya nukleus atau punya istilahnya kumpulan dari neuron dan neuronnya itu ya. Di sini ada kelompok respiratory dorsal dan kelompok respiratory rostral respiratory group sama dorsal respiratory group ya. Di sini saya kayak itu bisa di textbook macam-macam ya. Kalau ini dorsal ventral
Yang dorsal bagian belakang, yang ventral bagian depan, ya. Yang dorsal ini. Nah, aku sih gampangnya ingetnya dive. Kelompok respiratory dorsal itu mengatur inspirasi, mengatur tarikan nafas. Kelompok respiratory ventral itu mengatur ekspirasi. Walaupun sebetulnya yang ventral itu punya dua nukleus, yaitu ekspirasi dan inspirasi. Jadi ventral ini bisa mengatur dua-duanya sebetulnya, tapi dia lebih ke ekspirasi. Kenapa? Karena ekspirasi itu pasif, nggak perlu diatur kan. Ketika ekspirasi harus diatur, harus gitu, maka ventralnya ini kerja. Makanya gampangnya lebih dominan mana gitu ya. Dorsal lebih mengatur inspirasi, ventral mengatur ekspirasi. Dive ya, gampangannya gitu. Aku ingatannya gitu. Nah, tapi inspirasi ini walaupun dia terdiri dari kompleks respiratory dorsal, inisiasi respirasinya itu berasal dari yang namanya kompleks Prabutzinger. Ya, jadi kompleks Prabutzinger ini mengirimkan impuls terus hut. Nah, ketika impulsnya itu ada, dia akan mengirim ke dorsal, aktif, inspirasi aktif, kan? Terus dia nanti akan mengalirkan inspirasi, baru turun ke otot-otot inspirasi tadi. Tapi ketika ini tidak mengirimkan sinyal dengan impuls, ini hilang impulsnya, dorsal berhenti. Akhirnya inspirasinya stop, yang terjadi adalah ekspirasi. Jadi ingat ya, ekspirasi pasif. Kita ada inspirasi, terus itu berhenti inspirasinya, turun, dia tiba-tiba jadi ekspirasi. Karena mengandalkan elastik recoil ya. Ekspirasi mengandalkan elastik recoil, pasif. Jadi kita nggak butuh ngatur di otak ini, di medula oblongata itu nggak ngatur ekspirasi, kecuali ekspirasi yang paksa. Nah, terus masih hilang sama yang ventral ya. Oke. Ini ya. Nah, sekarang ada dua difference, ada apa? Ini tadi ya, dorsal ventral itu dua-duanya di medula oblongata ya. Prabutzinger juga. Nah, sekarang yang difference itu apa? Yang difference itu ada yang namanya pneumotaksik dan apneustik ya. Jadi pusat pneumotaksik ini sama apneustik ini bekerjanya itu saling berlawanan ya. Justru yang pneumotaksik itu nanti yang memberi batas inspirasi selesai, yang apneustik yang meneruskan inspirasi. Keduanya itu bekerja barengan, bekerja sama untuk mengatur laju dan kedalaman ya, kedalaman nafasnya. Oke, ini ya. Jadi irama perawan normal dimulai dari kompleks Prabutzinger, memberikan stimulus ke KRD ya, kelompok respiratory dorsal, akhirnya mempersembahkan inspirasi. Ketika sinyal dari ini hilang, inspirasinya berhenti, terjadilah ekspirasi yang bersifat pasif. Nah, pusat pneumotaksik ini juga bersama dengan apneustik ini istilahnya itu ya, mempengaruhi dua ini loh, mempengaruhi si ini juga ke KRD, mempengaruhi KRD-nya, bukan Prabutzinger yang, tapi ke KRD untuk mengatur lajunya, biar lajunya itu tidak terengah-engah gitu, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat seperti itu, dalamnya tuh pas. Nah, itu yang mengatur adalah pusat pneumotaksik dan apneustik. Nih, pneumotaksik memberi impuls ke KRD, membantu memadamkan neuron inspiratorik. Jadi justru yang pneumotaksik itu yang memberikan batas inspirasi stop gitu. Itu adalah yang pneumotaksik. Yang apneustik justru mempercepat atau meningkatkan lajunya, merangsang lajunya. Ada
padahal ya kalau di klinis kita taunya pasien apnu tuh henti nafas kan, hilang nafas kan tuh, tapi beda dengan ini istilahnya kalau pusatnya apneustik dia justru yang merangsang adanya nafas itu. Ketika pusatnya pneumotorax itu yang memadamkan nafas, memadamkan inspirasinya. Lanjut ya. Oke, tadi kita udah bahas kontrolnya ya di pusatnya. Sekarang mekanoreseptornya. Apa reseptor-reseptornya? Tadi ada mekanoreseptor sama kemoreseptor. Nah, mekanoreseptor tadi ada di lapisan otot polos, ya, ada otot polos, saluran nafas dan chest wall, ya. Dia nanti merespon pada peregangan paru ketika volume vitalnya sangat besar. Nah, di situ dia ada sinyalnya memakai nervus afferent dari nervus vagus dan nervus vagus, ya. Kalau dia ini banget itu akan ada namanya reflex bearing power. Jadi nanti dia akan men-stop inspirasinya. Nah, ketika volume vitalnya ini sudah meningkat lebih dari 1,5 per nafas. Jadi dia ini lebih ke perlindungan supaya si dinding dadanya itu tidak terdistensi lebih jauh lagi. Bahaya ya, dadanya bisa crash nanti kalau misalnya dia sangat tegang. Kita lanjut. Sekarang kemoreseptor ya. Kemoreseptor ada dua ya, sentral sama perifer. Kemoreseptor sentral itu letaknya di dalam otak ya. Dia di bagian ini ventrolateral medulla oblongata. Jadi di medulla oblongata sini bagian depan dan lateral di bagian sini kanan kiri. Nah, ini dia di bersentuhan langsung sama blood brain barrier. Jadi dia bisa blood brain barrier ini bisa dimasukin oleh asam. H+ itu bisa masuk. H+ bisa masuk ke BB. Tapi H+ tidak bisa masuk, tapi CO2 itu bisa masuk ke blood barrier. Nah, maka dari itu kemoreseptor sentral itu bisa mendeteksi perubahan CO. Ya H+ bisa juga, tapi rendah, pelan sampai begitu prosesnya. Jadi misalnya terjadi asidosis ya, CO2-nya tinggi di darah ya. Nah, itu bisa nanti dia bisa masuk ke kemoreseptor sentral ini, istilahnya ini ada asidosis, jadi biar ada umpan balik ke otak untuk misalnya mengatur nafasnya. Ya, jadi dia bisa merespon terhadap peningkatan nafas ataupun PaCO2. Nah, oksigennya nggak bisa masuk ya, oksigen nggak bisa masuk. Kenapa tadi? Oksigen tidak larut air, ya, dia nggak bisa masuk ke sini. Lanjut ya, kemoreseptor yang perifer ada dua, ya, di arcus aorta sama di badan karotis, ya. Ini di karotis mana sih sini kan, ya. Percabangan ini karotis interna sama karotis eksterna itu kan ada karotis di sini, itu adalah kemoreseptor, ada kemoreseptornya. Nah, kemoreseptor yang perifer dia bisa melihat semuanya, oksigen, H+ sama CO2 bisa melihat semuanya ya. Kalau yang badan aorta di sini dia juga bisa tapi dia tidak bisa menilai pH. Jadi memang di sini tidak bisa istilahnya saya lupa kenapa ya. Jadi kenapa kok misalnya di aorta bayi itu kenapa nggak bisa merasakan H+? Coba diterima dulu aja ya. pH-nya itu tidak bisa dirasakan di aorta, tapi dia bisa di badan karotis. Nanti coba saya cari. Saya lupa. Kalau misalnya yang di karotis bisa semua. Tapi kalau misalnya di aorta dia cuma bisa mendeteksi oksigen sama CO2, tapi nggak bisa mendeteksi karotis.
femoreseptor perifer ya, dan karotis sama aortik bisa semua. Tapi femoreseptor sentral tidak bisa ya. Ini memang ini kalau harus turunnya sampai sampai dikurang dari 60 baru bisa deteksi. Kalau peningkatan CO2 di arteri dia di femoreseptor perifer dia bisa terangsang secara lemah. Tapi kalau bisa di femoreseptor sentral dia bisa sangat kuat. Tadi kan CO2 bisa nembus blood-brain barrier. Jadi dia di sini bisa langsung dari femoreseptor sentral dia bisa langsung menstimulasi ini CO2-nya kebanyakan. Terus yang ketiga H+ di arteri itu di perifer bisa. Tapi kalau yang di reseptor sentral tidak bisa ya, atau bisa tapi sangat lemah lambat ya. Nah, ketika tadi ada peningkatan arteri, peningkatan arterial CO2 dengan CO2 ini dia masuk ke kan brain extracellular fluid atau tadi yang masuk ke dalam BBB itu kan banyak CO2-nya karena CO2 di blood brain barrier-nya kan jadi tinggi ya. Dia juga akhirnya meningkatkan H+ yang di BBB itu. Akhirnya dia menstimulasi femoreseptor sentralnya. Dari femoreseptor sentral akhirnya dia menstimulasi dari inspirasi ya, neuron inspirasi ya, yang di medula tadi ya, kelompok respiratory besar. Dia stimulasi untuk banyak ini inspirasi, makanya dia akan meng-firing neuron yang ke diafragma dan interkostal. Oke, akhirnya inspirasinya semakin banyak, ventilasinya diperbanyak. Ketika ventilasinya diperbanyak, CO2-nya banyak yang dikeluarkan. Oke, ini ya. Nah, kalau misalnya asamnya banyak ya, di sini dia tadi asam sama oksigen lebih ke periferal femoreseptor ya, dia nanti akan menstimulasi juga nanti akhirnya sampai ke sini ventilasi. Jadi gampangnya ini oksigen sama plus banyak dari perifer, CO2 lebih tinggi, walaupun bisa juga ya, tapi CO2 itu lebih tinggi dari femoreseptor sentral. Jadi kalau sentral tuh lebih cepat kan, karena kan dari di sentral, dibandingkan dari perifer. Ya, jadi ya inervasi sistem respirasi ya, ini lanjutan aja. Jadi tadi kalau udah sampai sini nih dan firing medullary inspiratory neuron, ini dia akan turun ya, konstibular dia turun ke ini ya, ini motorisnya ya yang hijau ini motorisnya ke nervus diafragma kita sama ke nervus interkostal di segmen T1 sampai T(S). Kalau di itu 12 di mana kanan ini selera motorisnya interkostal selera T1 ya, T1 sampai T11 ya. Nah, kalau misalnya simpatis sama parasimpatisnya tadi ya, kan sistem limbik ya, itu kan tadi juga istilahnya ada kontrol emosi juga. Dia tadi juga akan berpengaruh ke autonomic nervous system. Yang ketika kondisinya simpatis, dia akan mempercepat nafas, tapi dia akan membuat bronkodilasi. Karena apa tadi nafasnya cepat, diproduksi harus dilebarin biar ventilasinya banyak ya. Kalau parasimpatis kita kondisi tenang, bronkonya konstriksi, laju nafasnya rendah. Nah di sini nervus yang mengatur simpatis sama parasimpatis itu nanti dari nervus vagus untuk parasimpatis ya. Lalu yang untuk simpatis itu adalah di segmen harusnya ini selalu T1 sampai T5 karena gini, nervus untuk untuk simpatis itu thoracolumbar, untuk parasimpatis itu craniosacral ya. Jadi T1 sampai T5. Tapi mungkin ini ganglionnya ada di atas sini sih. Ini ganglionnya dari sini, gambarnya kan kayak gini. Ini ganglionnya di sini
ini, terus dia nanti bergabung menjadi satu yaitu plexus pulmonalis. Ini yang mengatur autonomic nervous systemnya ya. Kalau aferennya sensoris ya, sensoris kan mengikuti nervus 9 dan 10 ya. Jadi nervus cranialis, nervus glossopharyngeal dan nervus vagus itu tidak hanya mengatur ini, nervus vagus tidak hanya mengatur parasintetis, tapi dia juga mengatur aferen atau sensoris. Misalnya apa? Refleks ya, refleks batuk itu karena ada stimulasi ke pusat batuknya itu, di situ dipersarafin nervus glossopharyngeus, datang nih tenggorokan, nah akhirnya batuk lah gitu. Jadi itu karena ada nervus aferennya. Kalau vagus itu ini saya lupa, kalau vagus itu kayaknya dari mulai dari trachea ya, nanti coba dilihat lagi di anatomi. Kalau saya dari trachea, bronchus, bronchus, alveolus, sampai diafragma. Kalau glosopharynx itu kalau nggak salah dari saluran nafas dari saluran nafas agak belakang sampai ke sini ya, apa namanya, faring. Yang empatnya sensorinya. Selesai, terima kasih perhatiannya. Mungkin ada yang mau ditanyain ya sebelum ditutup? Iya dulu. Yang tapi nangisnya seru banget. Kan kadang kalau tarik nafas suka biasa aja, dan kadang bisa aja tarik nafas yang kayak gitu berkali-kali. Oke, jadi itu ada kontrol dari sistem limbik ya, ada kontrol dari sistem limbik. Ketika nangis berarti kan stimulasi simpatisnya dominan ya, kita akan terus nafasnya akan kayak jadi lebih banyak gitu ya. Maka dari itu kan nafas kita tersengal-sengal, jadi kan simpatis meningkat laju ya, berdilatasinya ya, karena lajunya dipercepat berarti pertukaran oksigen, pertukaran CO2 atau pertukaran udaranya nggak maksimal dong ya, tabrakan lah istilahnya. Kita baru mau mulai nafas kita tarik lagi pasti akan ini itu mungkin sama kira-kira itu ya dari sisi visual. Bronkodilatasi Karena ventilasi terlalu cepat kan nggak bagus ya. Kalau ventilasi terlalu cepat jadi susah mengeluarkan CO2-nya ya kan. Nah, sama aliran nafasnya juga istilahnya tersengal-sengal. Ada yang bertanya lagi? Cekukan. Kalau cekukan ya sih istilahnya, kalau cekukan itu setahu saya di kartu epiglotis. Jadi kenanya dari epiglotis. Jadi ketika kita menelan itu harusnya epiglotis kan untuk supaya dia tidak masuk ke saluran nafas ya. Tapi kita menelan ketika menelan itu bersama dengan kita tarik nafas, epiglotisnya buka. Padahal kita karena mau tarik nafas kan, epiglotisnya buka, padahal makanannya juga mau masuk. Istilahnya si epiglotisnya ini yang kerangsang. Nah, sama benar dari nervus glossopharyngeus. Tapi dari epiglotis. Gak sinkron. Jadi kita makan sambil minum atau mungkin makannya mampet toh, tapi kita juga nafas. Jadi istilahnya epiglotisnya itu ada saraf aferennya yang membuat terangsang di situ, akhirnya jadi cekukan. Kalau misalkan kena pukul atau kena tendang bagian perut, kenapa ngerasa sesak ya dokter? Itu apanya yang kena? Oke, kalau kena pukul tendang itu sesaknya banyak ya, karena macam-macam itu, sakit, ya kan, marah, ya nggak sih? Kena pukul marah nggak sih? Terus juga nyeri, pain ya, lebih ke painnya. Jadi nyeri itu nanti dia ada juga ya, dia bisa naik ke istilahnya ke otak.
dia bisa menstimulasi simpatis. Jadi ketika kita kena pukul atau kena tendang kayak gitu kan, itu stimulasi simpatisnya terstimulasi simpatisnya, akhirnya laju nafasnya tadi cepat, sama kayak tadi lagi nangis ya. Nafasnya cepat, sangat saking cepatnya itu terstimulasi, akhirnya nggak sinkron. Padahal bronkodilатasi itu kan butuh waktu ya, nggak bisa langsung tiba-tiba bronkus tuh dilatasi gitu, nggak bisa. Tapi kitanya butuh laju nafasnya udah duluan gitu, jadi rasanya sesak ya. Dan apalagi laju nafasnya nggak bisa kita atur gitu, itu involuntary ya. Kan karena kan kita juga nggak ngatur itu akan sesak, bisa juga karena trauma ya, kena di dia ya, kalau diafragmanya rusak karena trauma, leken atau apa, ketika otot nafasnya tidak bisa maksimal. Ketika otot nafas tidak maksimal, maka ventilasinya juga tidak maksimal kayak gitu. Nafasnya semakin sulit untuk masuk sesak. Ya, dan juga lagi ya. Cara nafas buatan itu lewat mulut itu gimana ya? Karena kayak kalau lihat di film-film tuh kayak cuma Film Indonesia apa film Korea? film Korea. Oh iya, sebenarnya lumayan. Sebelah. Apa namanya sebelah? Apa Kayak sebelah? kalau film Indonesia jangan tiru. Oh gitu. Film Korea masih ada yang benar, ada yang bagus. gimana modalnya itu membuat nafas buatan. Caranya kan kayak cuma CPR. udah Sebelah nggak kepanjangannya apa? Pakainya apa? Pakainya yang valve dan pakai yang pompa atau pakai mulut mouth-to-mouth? Kalau mouth-to-mouth Sebelah sini. ya kan ini pasiennya apa? Sebenarnya pasien henti nafas ya. Kalau nggak henti nafas, nggak henti jantung, nggak mungkin ya nafas buatan ya, nanti marah orangnya. Jadi kalau saya henti jantung berarti dia nggak bisa nafas, kalau nggak sadar, pasien tidak sadar ya, tidak sadar mungkin masih ada dengan jantungnya, tapi nafasnya tidak ada secara apa, tidak ada nafas involunternya, berarti bisa kena di otaknya kayak gitu ya. Nah mungkin seperti trauma cedera servikal gitu, terus kena tiba-tiba. Nah kita gimana cara kita memberi nafas? Nanti open airway ya, buka saluran nafasnya, airway-nya ya. Bisa hydrogen lift, udah diajarin? Belum. Oh belum. Oh nanti emergency, belum emergency nanti akhir. Jadi itu namanya hydrogen lift. Jadi kepala dimiringkan, si dagu ini diangkat ya, atau jautras itu harusnya ditarik dulu, diangkat dulu untuk membuka saluran nafas. Karena kalau orang tidak sadar itu cenderung si ininya tutup, lidah itu menutup si saluran nafasnya, jalan nafasnya dia terbakar, tutup. Nah itu pokoknya harus dibuka dulu, dikasih alat untuk membuka jalan nafasnya, baru kita kasih nafas bulan yang mungkin mulutnya tuh tertutup rapat kayak gitu sama mulut kita. Gitu. berarti kita kayak niup Niup ngasih adab. Gitu. Ada oksigennya masih ya kan ada dead space. Iya, tenggelam juga tidak cukup. Kan ada dead space ya. Jadi kan nggak semuanya oksigennya hilang, walaupun napasnya udah dimasukin ke kita. Ya, walaupun napasnya kita udah masuk, kita udah tarik napas untuk ngasih dia napas kan. Tapi kan dari napas kita ada dead space, masih ada oksigen. Jadi kita kasih oksigen. Jadi ini hidungnya ditutup, kalau nggak ditutup nanti bocor. Hidungnya ditutup, dagunya dibuka. Kalau pakai valve enak lagi, pakai amudek ya, amudek valve mask ya, pasang. Yang penting harus rapat, terus dikasih nafas.
kira-kira mencetnya itu ya dikira-kira 500 mili itu nanti kayak setengah mencet itu nanti di emergency. Lagi ya Mas. Ya. Sudah. Praktikum fisio itu ya Selasa ya. Nah, kalau nggak salah jadwalnya itu yang praktikum ketiga itu jadwalnya udah masuk bulan puasa. Jadi di sekarang ini praktikum fisio nanti ada 3 topik ya, beda sama lu kan 2. Cuman kan nanti blok ini kan kalian belajarnya respi, jantung, sama endokrin toh. Ini materi berat semua loh. Materi berat dalam satu blok. Ini materinya susah. Nah, kalau kemarin itu praktikumnya cuman respi sama jantung. Nah, pas ini ditambah praktikum untuk endokrin. Nah, praktikum endokrin ini tuh butuh minum gitu loh, jadi harus ada minum, ada minuman manisnya. Jadi kita mau lihat insulin, saya mau lihat kadar glukosa darah untuk lihat kerja hormon insulin kayak gitu ceritanya. Nah, tapi itu kalau nggak salah di jadwal tanggal 4 Maret, padahal udah masuk bulan puasa. Nah, ini ada saran dari koordinator ini akademik, Dr. Amel bilang dimajukan aja ke ini, jadi dibalik jadwalnya. Ada yang pada bawa jadwal kan? Terima kasih dokter.